Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Basir Al-Fikri, NIM 21111105104, Prodi Hukum Tata Negara kelas 2D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang nun sukun atau tanwin, yang mana tugas ini diberikan oleh Bapak Imron Rasyidi, MH. Nun sukun atau tanwin terdiri dari yang pertama izhar, idgham bigunnah, idgham bila gunnah, iqlab, dan ikhfa. Baiklah, saya akan masuk ke bagian pertama, yaitu izhar. Dikatakan izhar apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf alif, ha, kha, ain, ghin, ha, hamzah, maka dibaca dengan jelas. Contoh yang pertama, man amana. Nun mati bertemu dengan alif, maka dibaca jelas. Yang kedua, an'amta. Nun mati bertemu dengan ain, maka dibaca dengan jelas. Yang ketiga, alimun hakim. Tanwin bertemu dengan huruf h, maka dibaca dengan jelas. Yang keempat, salamun hiya. Tanwin bertemu dengan huruf h, maka dibaca dengan jelas juga. Yang kelima, yang terakhir, hasidin iza hasada. Tanwin bertemu dengan huruf alif, maka dibaca dengan jelas. Itulah penjelasan dari bagian izhar. Selanjutnya saya akan lanjut ke bagian idgham bigunnah. Dikatakan idgham bigunnah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf idgham bigunnah, yaitu ya, nun, mim, waw, maka dibaca dengan lebur dengan dengung. Contoh, miwaliyah. Nun mati bertemu dengan huruf waw, maka dibaca dengan lebur dengan dengung. Selanjutnya, ayyadriba. Nun mati bertemu dengan huruf ya, maka dibaca dengan lebur tanpa dengung. Yang ketiga, sururum marfu'ah. Huruf roh, huruf tanwin bertemu dengan huruf mim, maka dibaca dengan lebur dengan dengung. Yang keempat, liman yarah. Huruf nun mati bertemu dengan huruf ya, maka dibaca dengan lebur dengan dengung. Yang terakhir, ayyatubu. Nun mati bertemu dengan huruf ya, maka dibaca dengan lebur dengan dengung. Itulah penjelasan dari bagian idgham bigunnah. Baiklah, selanjutnya saya akan lanjut ke bagian idgham bila gunnah. Dikatakan idgham bila gunnah apabila huruf nun sukun atau nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, maka dibaca dengan lebur tanpa dengung. Contoh, malalubada. Huruf tanwin bertemu dengan huruf lam atau la, maka dibaca dengan lebur tanpa dengung. Yang kedua, alam. Sama dengan bagian pertama tadi, nun mati bertemu dengan huruf lam atau la, maka dibaca dengan lebur tanpa dengung. Bagian ketiga, mirrohim. Huruf nun mati bertemu dengan ro, maka dibaca dengan lebur tanpa dengung. Yang keempat, ghafurur rahim. Huruf tanwin bertemu dengan huruf roh, maka dibaca dengan lebur tanpa dengung. Yauma izin la khabir. Maka dibaca dengan lebur tanpa dengung. Itulah penjelasan dari bagian idgham bila gunnah. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian iqlab. Dikatakan iqlab apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka berubah menjadi mim disertai dengan dengung. Contoh,
amburika. Contoh pertama amburika. Yang kedua yambua. Yang ketiga sami'um basir. Sami'um basir. Yang keempat mambighola. Yang kelima summum bukmun. Nah, apabila bertemu dengan huruf ba tadi, maka berubah menjadi mim disertai dengan dengung. Baiklah, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu ikhfa. Dikatakan ikhfa apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta, sa, ja, da, za, sya, sa. Saya ulangi, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta, sa, ja, da, za, sya, sa, sin, so, do, to, zo, fa, ko, kaf, maka dibaca dengan samar dengan dengung. Contoh fansurna, nun mati bertemu dengan huruf so, maka dibaca dengan samar dengan dengung. Yang kedua min dini, nun mati bertemu dengan huruf to, maka dibaca dengan samar dengan dengung. Yang ketiga yauman kana, tanwin bertemu dengan huruf ka, maka dibaca dengan sama-sama dengan dengung. Yang keempat min syai'in, nun mati bertemu dengan huruf syah, maka dibaca dengan samar-samar dengan dengung. Yang terakhir ma indafik, tanwin bertemu dengan huruf dal, maka dibaca dengan samar-samar dengan dengung. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang nun sukun atau tanwin. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Itulah presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.